Hai gengs, balik lagi di channel ini. Buat yang baru pertama mampir, selamat datang di dunia penuh kekacauan dan perasaan campur aduk. Dan buat yang udah sering nongkrong di sini, kalian pasti udah bisa nebak ya. Topik kali ini bakal langsung nusuk ke hati. Oke, kita semua pasti punya tuh satu temen yang cakepnya nggak masuk akal, sampai pengen sebel sendiri. Tapi terus ternyata dia juga pinter, sopan, rajin, baik hati, nggak sombong, suka menabung. Dan kita langsung yang kayak, ya sudah deh, aku nyerah aja. Aku duduk di pojokan sambil meluk guling. Nah gengs, itu persis gimana rasanya ngelihat Cha Eun-woo. Iya, The Cha Eun-woo. Malaikat dalam bentuk manusia. Visualnya kayak kartu ATM Sultan, gak pernah decline. Muka pangeran, tapi nangisnya lembut kayak bayi anjing laut. Tapi hari ini, kita gak cuma ngomongin idol sempurna yang sering kita lihat di TV. Kita bakal gali cerita di balik layar. Cerita yang gak seglamor kelihatannya, yang penuh struggle dan sempat bikin Eun-woo mikir. Kalau dia nggak cukup bagus, ya coba deh resapi dulu. Ambil cemilan, siapkan bantal kesayangan, tisu juga boleh, karena ini kisah tentang gimana si anak emas K-pop Cha Eun-woo sempat nangis tiap hari pas masa trainee, tapi tetap bisa bersinar kayak sekarang. Kita mundur dulu ke masa saat Eun-woo masih umur 17. Di umur segitu, kebanyakan dari kita mungkin lagi pusing sama PR matematika, ngumpet di bawah selimut nonton drama Korea, atau galau karena gebetan gak bales chat. Tapi Eun-woo, dia justru masuk ke dunia trainee idol. Kelihatannya keren ya? Wah, jadi trainee. Tapi kata Eun-woo sendiri, masa itu adalah salah satu masa tersulit dalam hidupnya. Pas di salah satu episode All the Butlers, dia cerita jujur banget soal masa-masa awal itu. Gak pakai manis-manis, langsung to point. Dia bilang, aku mulai masa trainee waktu umur 17, dan itu masa yang berat. Simple, tapi dalam. Soalnya sebelum jadi trainee, Eun-woo tuh anak emas. Jago olahraga, pinter di sekolah, sering dipuji guru-guru dan orang dewasa. Kayak murid teladan yang menang lomba apapun, dari Olimpiade Sains sampai estafet. Sementara kita, lagi latihan biar nggak kesandung tali sepatu sendiri. Tapi begitu masuk agensi dan mulai training, jeng-jeng. Kenyataannya apa dia pakai tamparan halus. Tiba-tiba dia bukan yang paling jago lagi. Bahkan katanya, dia jauh banget dari standar. Sampai-sampai dia dimarahin untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Bayangin, kamu udah biasa dipuja-puji terus masuk ruangan yang isinya orang-orang super jago dan gak ada yang peduli kamu dulunya bintang kelas. Sakit, Kak. Dan gak cuma sekali dua kali dimarahin. Dia bilang, sehari bisa dibilang kayak ikan yang dilempar ke darat. Lebih dari 30 kali. Tunggu sebentar, 30 kali? Sehari? Kalau aku yang dimarahin segitu, fix aku cabut terus buka usaha ayam geprek. Tapi anak kita ini, dia bertahan. Walaupun tiap hari nangis. Dia cerita tiap pulang ke dorm, masuk kamar langsung nangis. Udah kayak jadwal tetap. Tiap hari. Dan mungkin ada yang mikir, lebay kali. Tapi coba bayangin. Tiap hari dibilang kamu nggak cukup bagus. Tiap hari ngelihat orang lain maju, sementara kamu masih nyangkut di tempat. Itu bisa bikin kepala kacau. Tapi bedanya, dia gak nyerah. Dia bilang, selama 4 tahun masa trainee, aku belajar buat sabar. 4 tahun, gengs. Latihan terus sambil ngerasa nggak pernah cukup. Nangis, kerja keras, ngeraguin diri sendiri, tapi tetap datang latihan keesokan harinya. Terus, di umur 20, dia debut bareng Astro. Akhirnya kesampaian juga. Tapi bukan berarti setelah debut hidup langsung mulus. Oh tidak, sobat. Ini justru awal perjuangan baru. Karena bahkan setelah debut pun, Astro nggak langsung sukses besar. Dan itu bikin banyak orang kaget. Coba deh pikirin, Astro punya visual dewa Cha Eun-woo, serba bisa genius Moonbin, si maknae gemas Yoonzana, leader pinter dan bisa diandalkan Shinjin, multitalenta Raki, dan si manis penyejuk hati MJ. Udah komplit. Vokal oke, dance kompak, lucu di variety show, muka semua kayak cover majalah. Tapi tetap aja nggak ada kemenangan di acara musik. Di dunia K-pop, menang di acara musik tuh kayak semacam pengakuan resmi. Kayak dunia bilang, oke, kalian sekarang resmi masuk radar. Tapi buat Astro, itu nggak gampang. Mereka debut tahun 2016 lewat lagu Hide and Seek, dan langsung dapat perhatian karena konsep yang fresh dan youthful. Energinya cerah banget, ala anak sekolah. Fans suka, tapi walau populer, mereka belum juga dapat piala. Comeback demi comeback, Breathless, Confession, Baby, Crazy Sexy Cool, semua enak, semua ada pesonanya, tapi tetap belum menang. Yang bikin makin haru, di masa-masa itu justru Eun-woo makin dikenal. Gak cuma sebagai idol, tapi juga dari acting dan variety.
Dia mulai naik daun sendiri. Tapi Astro sebagai grup masih belum bisa menembus tembok itu. Dan ini bagian yang nyesek. Karena Eunwoo gak pernah lupa sama Astro. Meski dia makin terkenal, dia gak pernah lepas dari grupnya. Dia selalu bilang, aku adalah Astroe Cha Eunwoo. Nama grupnya selalu disebut duluan. Dia selalu datang latihan, ikut jadwal grup, walau jadwal pribadi udah padat banget. Dia tahu siapa dirinya dan dari mana dia berasal. Dan dia gak pernah lupa itu. Terus akhirnya, tahun 2019, 3 tahun setelah debut, Astro dapat piala pertama mereka lewat lagu All Night. Bayangin momen itu, 3 tahun ngasih hati di tiap panggung, tapi selalu pulang tangan kosong. Terus, malam itu semua berubah. Pas diumumin menang, semua member langsung pecah. Matanya tuh kelihatan banget, semua capek, begadang, hampir berhasil tapi gagal. Air mata di balik panggung, semua keluar di satu momen itu. Eunwoo nangis, Sana nangis, semua nangis. Dan jujur aja, aku juga nangis padahal nonton dari rumah. Itu bukan cuma soal menang, tapi soal bertahan hidup. Soal bukti bahwa mereka bukan cuma grup cowok imut, tapi artis, performer, petarung. Dan sekarang kalau diingat-ingat, Eunwoo pernah bilang kalau dia sukses terlalu cepat, mungkin dia jadi sombong. Mungkin dia nggak bakal bisa menghargai hal-hal kayak sekarang. Tapi karena perjalanannya susah dan lama, dia belajar buat rendah hati. Sabar. Tetap baik meski dunia terasa dingin. Dan itulah yang bikin Astro dan Eunwoo jadi spesial banget. Dia bilang, kalau semua itu nggak terjadi, mungkin aku jadi orang yang angkuh. Aku nggak yakin aku bakal jadi pribadi yang lebih baik dari sekarang. Cerita-cerita kayak gini ngebuktiin kalau semua air mata waktu training nggak sia-sia. Dia udah lewatin neraka, tapi keluar dari situ jadi orang yang lembut, rendah hati, dan bersyukur. Nggak semua orang bisa kayak gitu. Jadi lain kali kalau kamu lihat Cha Eunwoo kayak pangeran Disney di layar, ingat, di balik wajah sempurna itu, ada cowok yang tiap malam tidur sambil nangis karena ngerasa dirinya nggak cukup baik, dan tetap bangun keesokan harinya buat lanjut berjuang. Sekarang giliran kamu. Bagian mana dari kisah trainee Eunwoo yang paling nyentuh hati kamu? Cerita di kolom komentar ya. Dan kalau kamu pernah ngerasa gak cukup, semoga kisah ini bisa jadi pengingat bahwa kadang hal terbaik datang setelah masa tersulit. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu ngerasa cerita ini menyentuh, atau kalau kamu mau kasih cinta buat pangeran nangis yang sekarang udah bersinar kayak matahari pagi. Makasih udah nonton, sampai ketemu di video berikutnya.